Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Naila Yasmin, NPM 33342100058. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang diagram fasa, khususnya yaitu diagram fasa biner dan terner. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu fasa dan diagram fasa. Fasa merupakan suatu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Sedangkan diagram fasa adalah suatu diagram yang menunjukkan fasa dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Nah, dari diagram fasa kita dapat mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya, yang pertama menunjukkan fasa yang ada pada komposisi dan temperatur yang berbeda dalam kondisi pendinginan lambat. Yang kedua, menunjukkan kesetimbangan pemadatan dari suatu elemen atau campuran dalam unsur lain. Yang ketiga, menunjukkan temperatur dari suatu paduan yang diinginkan dalam kondisi kesetimbangan mulai membeku dan menginformasikan interval suhu pada saat pembekuan terjadi. Dan yang keempat, menunjukkan suhu dari suatu fasa yang berbeda mulai mencair. Nah, selanjutnya adalah hukum fasa Gibbs atau hukum Gibbs, yaitu P plus F sama dengan C plus 2. Di mana P-nya merupakan jumlah fasa yang ada pada sistem terpilih, F-nya derajat kebebasan jumlah variabel, tekanan, suhu, komposisi, yang dapat diubah tanpa mengubah jumlah fasa dalam kesetimbangan. C-nya merupakan jumlah komponen dalam sistem, suatu elemen campuran atau larutan cairan. Kebanyakan diagram fasa biner digunakan dalam ilmu material adalah diagram temperatur komposisi dalam kondisi tekanan konstan, biasanya 1 atm. Maka berlaku P plus F sama dengan C plus 1. Misalnya jumlah fasa dalam satu sistem itu adalah 2 dan komposisinya 1. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus P-nya 2, C-nya 1, sehingga F-nya sama dengan 1. Artinya hanya ada satu variabel yang dapat diubah tanpa mengubah jumlah fasa dalam kesetimbangan. Nah, selanjutnya adalah diagram fasa biner. Diagram fasa biner ini merupakan diagram yang terdiri dari dua komponen dan temperatur. Diagram fasa ganda pada sistem paduan isomorphos, yaitu campuran dua logam disebut paduan binary atau binary alloy yang mana membentuk dua komponen sistem. Contohnya adalah tembaga murni yaitu sistem satu komponen dan tembaga dan nikel sistem dua komponen. Pada sistem isomorphos hanya terdapat satu jenis kristal yang berada pada semua komposisi dari komponennya. Nah, syarat terjadinya sistem isomorphos adalah setidaknya harus memenuhi salah satu dari kaidah daya larut Hume-Rothery. Yang pertama yaitu struktur kristal dari setiap elemen dari campuran harus sama. Yang kedua, perbedaan atom dari setiap dua elemen tidak boleh berbeda lebih dari 15%. Yang ketiga, elemen seharusnya tidak membentuk persenyawaan atau campuran satu sama lain. Yang keempat, elemen seharusnya memiliki elektron valensi yang sama. Nah, berikut ini merupakan reaksi-reaksi yang umum terjadi, terutama eutektik, peritektik, dan eutektoid. Untuk eutektik ini melibatkan liquid menjadi solid dan solid. Nah, untuk peritektik ini melibatkan solid dan liquid menjadi solid. Dan untuk eutektoid yaitu melibatkan solid menjadi solid dan solid. Selanjutnya adalah kaidah tuas atau Delafer rule. Nah, Delafer rule ini untuk menghitung persentase fasa-fasa yang ada pada komposisi tertentu. Nah, untuk sebelumnya kita harus tahu dulu garis yang atas ini merupakan garis liquidus dan garis yang bawah ini merupakan garis solidus. Dan ini merupakan tie line. X adalah komposisi paduan yang akan dihitung persentase fasa-fasanya pada temperatur T. Maka tarik garis yang memotong batas kelarutannya, yaitu garis LS. Nah, jika X sama dengan W0, L sama dengan WL, dan S sama dengan WS, maka cara untuk mencari S atau XS adalah W0 dikurangi WL per WS dikurangi WL dikali 100%. Sedangkan untuk mencari L-nya atau XL yaitu WS dikurangi W0 per WS per WL.
WS min WL dikali 100%. Nah, contohnya yaitu pada diagram fasa CuNi di suhu 1300 derajat Celcius, berapakah persen berat Cu dalam fasa cair dan padat pada temperatur 1300 derajat Celcius untuk 47% WTCU dan 53% Ni. Nah, di sini 53% Ni itu berada pada di sini. Nah, ditarik ke sini, lalu berarti di garis yang memotong ini ada 45% Ni dan di sini 58% Ni. Maka untuk mencari berat fasa cairnya yaitu WS yang ini, WS min WO per WS min WL, berarti 58 min 53 per 58 min 45 kali 100%, sehingga hasilnya adalah 38%. Maka persen berat dari fasa cairnya yaitu 38%, dan untuk persen berat dari fasa padatnya yaitu 62%. Selanjutnya adalah binary eutectic system. 3 daerah fasa tunggal yaitu alfa, beta, dan liquid. Fasa alfa larutan kaya akan Cu, sedangkan beta kaya akan Ag. Nah, batas larutan fasa alfa dibatasi oleh garis CBA, di mana garis AB ini merupakan garis solidus, BC ini merupakan solvus, dan ini merupakan garis liquidus. Nah, untuk titik E ini merupakan reaksi eutectic. Contoh selanjutnya adalah kita akan mencari fasa dari 40% Sn dan 60% Pb pada suhu 150 derajat Celcius. Nah, kira-kira fasanya apa? Kita harus cari dulu 40% Sn dan Pb itu di titik yang mana. Nah, 40% Sn dan 60% Pb pada suhu 150 derajat itu berada di daerah sini. Nah, maka fasanya yaitu alfa plus beta. Selanjutnya, komposisi dari fasanya itu berapa? Tinggal kita tarik garis dari ujung garis ini, yaitu 11% Sn dan 99% Sn untuk yang komposisi betanya. Selanjutnya, jumlah relatif dari tiap-tiap fasa. Nah, untuk yang alfa, yang sebelah sini berarti S per R plus S, sehingga 99 per min 40 per 99 min 11. Maka jumlah relatif fasanya yaitu 67%. Dan untuk yang betanya itu 33% atau 0,33. Nah, selanjutnya adalah diagram fasa 3 komponen atau diagram fasa Turner, yaitu merupakan diagram fasa yang terdiri dari 3 komponen dan temperatur. Nah, biasanya ini diagram fasa Turner dilukiskan dalam diagram seperti berikut pada suhu isotermal. Langsung saja kita lihat contohnya, cara mencari komposisi dalam diagram fasa Turner. Nah, di sini kita ingin mencari komposisi pada posisi X. Nah, ini posisi X. Nah, di sini tertulis bahwa 40% berat unsur A. Berarti betul ya, 10, 20, 30, 40. Dan untuk yang B itu 10, 20, 30, 40%. Dan untuk berat unsur C-nya yaitu 20%. Sedangkan untuk yang Y itu 20% berat unsur A, 30% berat unsur B, dan 50% berat unsur C. Nah, ini contoh yang kedua yaitu ingin mengetahui komposisi di posisi P yang terdiri dari SA, XB, dan XC. Nah, untuk XA-nya yaitu ini 0,5, untuk XB-nya itu 0,1, dan untuk XC-nya itu ini 0,4. Sekian video penjelasan tentang diagram fasa dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.